Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah baik. Iya. Anak ibu semuanya di rumah, jangan lupa ya mencuci tangan sesering mungkin ya anak ya. Karena sekarang biar kita terhindar dari kuman dan virus. Apalagi sekarang kita lagi semaraknya virus corona. Hari ini Ibu akan memberi materi kita yaitu tema 4 globalisasi, kemudian subtema 2 globalisasi dan manfaatnya pada pembelajaran 1. Ya, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Pada pembelajaran 1 ini, Ibu akan menerangkan materi kita yaitu menemukan informasi penting dari teks yang dibacakan. Nah, kalian sendiri sudah pernah mendengarkan informasi penting yang dibacakan? Sudah, Nah, sudah, alhamdulillah. Rizka bagaimana? Sudah pernah mendengarkan informasi yang dibacakan? Informasi yang dibacakan sering kita kerjakan sekarang, apalagi sekarang kita pembelajaran di rumah, sering kita gunakan dari guru kita ya. Jadi dalam menemukan informasi penting teks yang dibacakan, ada langkah-langkahnya nak. Ya, perhatikan ya Balkis, fokus. Yang pertama, dengarkan teks yang dibacakan dengan sungguh-sungguh. Yang kamu peroleh dalam bentuk poin-poin. 3, kembangkanlah poin-poin tersebut hingga menjadi kalimat yang utuh. 4, rangkailah kalimat tersebut hingga menjadi paragraf baru. Nah, kalau nggak mengerti langsung tanya sama ibu ya. 5, sampaikan secara lisan kepada teman-temanmu. Jelas kan anak-anak kan? Jelas suara ibu? Nah, sekarang kita lanjut materi kita. Yaitu kerjasama anggota ASEAN dalam bidang politik. Kita sudah pernah mendengar kata ASEAN ya kan? Pada materi baru, ASEAN memiliki banyak pilar kerjasama. Salah satunya di bidang politik yaitu ASEAN Political Community atau disingkat dengan APSC atau Masyarakat Politik Keamanan. Balkis, apa kepanjangan dari APSC? Ayo Balkis. ASEAN Political Security Community. Iya, APSC ini bertujuan untuk mempercepat kerjasama di bidang politik dan keamanan di ASEAN, serta perdamaian antar anggota ASEAN dan juga dunia. Ya, Rizka ya. Rafa, bisa dimengerti Rafa? Nah, ini gambarnya sayang, ya. Bentuk kerjasama antar negara anggota ASEAN ini di bidang politik ada 8 kriterianya, ya. Bisa didengar dengan jelas suara ibu? Bisa anak-anak ibu semuanya? 1, bisa anak-anak? Bisa jelas? Bisa mendengar suara ibu dengan jelas? Halo? Inilah bentuk kerjasama antar negara anggota ASEAN di bidang politik. Bisa mendengarkan suara ibu sayang? Halo? Bisa? Yang pertama, meningkatkan pemerintahan yang baik dengan memajukan prinsip demokrasi. Kedua, meningkatkan dan memajukan keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara melalui Traktat Persahabatan dan Kerjasama. 3, menjalin tercapainya kebijakan pelanggaran penggunaan senjata nuklir menjalin hubungan dengan negara-negara di luar Asia Tenggara. Bisa dengan jelaskan suara ibu kan? Ya. Halo anak ibu semuanya. Halo. Bisa? Halo. Suara ibu bagaimana? Bisa jelas dengarnya? Jelas suara ibu? Halo? Nah, inilah bentuk kerjasama antar negara anggota ASEAN di bidang politik. Dia ada 6 ya. Yang pertama itu meningkatkan pemerintahan yang baik dengan memajukan prinsip-prinsip demokrasi. Kemudian yang kedua meningkatkan dan memajukan keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara.
Tiga, menjalin tercapainya kebijakan pelanggaran penggunaan senjata nuklir di kawasan Asia Tenggara. 4, membantu penyelesaian konflik antar anggota ASEAN secara damai. 5, mempererat persatuan dan kesatuan antara anggota ASEAN. 6, menjalin hubungan dengan negara-negara di luar Asia Tenggara. Nah, kita lanjutkan materi selanjutnya ya, yaitu cara-cara menghemat listrik. Anak-anak, cara kita menghemat listrik, mungkin di antara kalian ada yang tahu bagaimana cara kita menghemat listrik? Yuk, siapa yang bisa? Catat tangan, siapa yang bisa? Hemat energi listrik. Yang pertama bagaimana, Balkis? Mematikan lampu di siang hari atau di pagi. Iya, apalagi Rafa? Matikan lampu di siang hari, kemudian apa lagi? Sebutkan aja Balkis, kalau Balkis. Mematikan kipas angin atau tidak digunakan. Iya, Rizka. Tadi Balkis sudah menyebutkan, Rizka. Yang pertama tadi Balkis menyebutkan cara menghemat energi listrik yaitu mematikan lampu di siang hari, kemudian mematikan kipas angin atau AC jika tidak digunakan lagi. Apalagi Balkis? Ya baiklah, kalau gitu Ibu akan nyambungkan. Yang ketiga, mencabut skala saklar di saat kita tidak menggunakan. Charger. Ya. Kemudian mencabut charger laptop atau charger HP jika kita tidak menggunakan lagi. Rafa, bagaimana Rafa? Rafa, bagaimana cara kita menghemat energi listrik Rafa? Rafa mempunyai televisi di rumah. Rafa? Bisa, Nak? Nah, nggak apa-apa. Rizka? Bagaimana dengan Rizka? Ayo, Nak, coba sebutkan, Nak, contoh-contoh cara menghemat listrik di rumahmu. Ya, baiklah. Balkis Olivia, Balkis. Coba Balkis, coba ulang lagi. Mungkin kawan kita tadi kurang jelas mendengarnya. Balkis, cara menghemat energi listrik. Yang pertama yaitu matikan listrik di siang hari. Jadi kita menggunakan udara ya. Jika udaranya sejuk, kita matikan kipas angin atau AC. Ya, apa Balkis? Kemudian mati keran ya, mati keran setelah kita menggunakannya. Biasanya kita setelah kita mencuci piring, setelah kita mencuci tangan, jangan lupa keran air dimatikan, ataupun setelah kita menyiram bunga jangan biarkan keran air terbuka. Nah, dari beberapa yang tadi Ibu sebutkan, itulah cara-cara kita menghemat energi listrik ya. Nah, anak-anak, sebelum menutup pelajaran ini, mungkin di antara anak-anak Ibu ada yang kurang paham materi yang Ibu sampaikan tadi. Sudah mengerti semuanya, sudah paham semuanya sebelum Ibu menutupnya. Halo anak Ibu semuanya. Paham semuanya? Mengerti? Mengerti, Bu. Mengerti, alhamdulillah. Nah, karena waktunya sudah habis, Ibu akhiri di sini. Nanti kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan sama Ibu, nanti kalian boleh menggunakan WA ya, WA grup ya.
boleh menyampaikan di sana. Mungkin di sini karena kita pakai Zoom meeting, mungkin karena jaringannya, karena kadang-kadang suaranya putus-putus, kalian boleh menggunakan WA kalian. Ya, Nak ya. Ibu akhiri di sini. Terima kasih untuk waktu kalian untuk Ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.